Apakah Anda tipe orang yang juga suka memarahi diri sendiri apabila pekerjaan Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Atau malah Anda selalu merasa berantakan jika ada kesalahan-kesalahan sekecil apapun di tiap pekerjaan Anda? Segala sesuatu haruslah perfect, hingga detail-detail kecil yang bahkan tidak terlalu penting. Jika ada kesalahan sekecil apapun itu, maka siapa yang akan Anda salahkan? Tentu saja diri Anda sendiri. Nah, kondisi ini dinamakan perfeksionisme, teman-teman. Jadi sebelum membahas lebih lanjut mengenai perfeksionisme, kita harus paham dulu nih, apa sih perfeksionisme itu? Jadi perfeksionisme merupakan pandangan seorang perfeksionis di mana dirinya harus menjadi sempurna untuk mencapai kepuasan batin dengan target yang tidak realistis. Bagi orang biasa mungkin 100 itu sudah sempurna. Namun bagi orang perfeksionisme, 101 baru standar terendahnya dan 200 baru sempurnanya. Sebenarnya sih perfeksionisme ini tuh bisa menjadi kelebihan kita, teman-teman. Namun jika kita tidak bisa mengontrolnya, maka bisa menjadi bumerang dan sumber dari segala permasalahan. Bagi kebanyakan teman-teman di sini, termasuk saya, mungkin pernah mengalami saat interview ditanya kelebihan kekurangan, teman-teman bingung nih, mau ditempatkan di manakah perfeksionisme ini, kelebihan atau kekurangan. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi tanda bahwa perfeksionisme di diri kita sudah melebihi batas. Lalu apa sih yang akan terjadi di diri kita? Yang pertama, seringkali kita menjadi keras terhadap diri sendiri. Seorang perfeksionis sebenarnya sudah sadar bahwa perfeksionisme ini akan menyakiti dirinya. Namun tetap saja ia penuhi, bahkan tak jarang dirinya mengerjakan tugas-tugas yang bahkan bukan tanggung jawabnya hanya untuk memenuhi hasrat kepuasan dirinya yang sebenarnya salah arah. Selalu mengkritik diri sendiri dan tidak pernah mengasihani diri sendiri dalam mencapai kepuasan atau kesempurnaan merupakan sifat bawaan dari perfeksionisme ini. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang takut akan kegagalan. Seorang perfeksionisme menaruh fokus utama pada hasil akhir, sehingga seringkali dirinya menjadi takut akan gagal apabila hasil akhir tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Takut akan gagal ini juga menimbulkan rasa procrastinating atau suka menunda-nunda pekerjaan. Seringkali misal saat kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik, namun kita masih memikirkan detail-detail kecil yang sebenarnya tidak penting yang membuat pekerjaan kita semakin lama untuk selesai. Namun terdapat masalah yang lebih besar yang mengancam diri kita, yaitu dari segi penyakit mental. Seharusnya merupakan kalimat yang sering muncul dari diri kita. Seharusnya aku tidak begini, begitu, tidak melakukan ini, itu. Inilah yang akan menghantui kita terus-menerus dan membuat tubuh dan otak kita menjadi lelah. Overthinking, burnout, self-harm, depresi, hingga bunuh diri. Inilah ancaman yang akan datang di diri kita. Bahkan banyak artikel yang membahas mengenai keterkaitan antara perfeksionisme dengan bunuh diri. Menurut laman suara.com, 13 dari 15 orang perfeksionisme memiliki niat atau untuk upaya bunuh diri. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya memiliki beberapa tips nih teman-teman yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah jadilah orang yang realistis. Terapkanlah pola pikir realistis bahwa di dunia ini tidak melulu mengenai kesempurnaan. Tidak ada orang yang sempurna dan sadarilah bahwa diri kamu telah bekerja keras dengan baik. Kegagalan yang ada jadikanlah sebagai proses pembelajaran ke depannya. Jadikan goalsmu sebagai acuan, bukan sebagai hal yang absolut. Kamu telah bekerja keras dengan baik dan bersyukurlah terhadap apa yang telah kamu dapatkan. Yang kedua adalah mindfulness dan self-compassion. Anda perlu menaruh perhatian yang lebih terhadap diri Anda sendiri. Memiliki target yang tinggi itu baik, namun kita harus sadar bahwa kita memiliki keterbatasan. Berkompromilah dengan diri Anda sendiri untuk menurunkan target yang telah Anda miliki. Kalau terus-menerus mengejar kesempurnaan itu akan melelahkan. Dan terkadang kita terlalu sibuk untuk menyemangati dan memaafkan orang lain. Sampai kita lupa bahwa diri kita butuh semangat dan butuh dimaafkan. Mulailah mengatakan, it's okay, tidak apa-apa, dan Anda telah bekerja keras dengan baik. Bersifatlah positif dan non-judgmental terhadap diri Anda sendiri. Mencari kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidup ini sudah sulit banget, teman-teman. Apalagi ditambah adanya perfeksionisme yang membelenggu diri kita untuk menjadi sesempurna mungkin. Namun kesempurnaan ini tidak dapat kita capai karena kita lupa bahwa kita harus menyayangi diri kita sendiri. Yang sudah terjadi biarkanlah terjadi. Kita tidak dapat bisa mengendalikan hidup ini. Dan nobody is perfect. Nikmati segala proses, kegagalan, dan kesuksesan yang ada. Learn the difference between striving for excellence and insisting on perfection. Pelajarilah perbedaan antara bekerja keras untuk kesempurnaan dan bersikeras atas kesempurnaan. Terima kasih.